Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sehat semua Bapak Ibu, semoga selalu dalam kesuksesan dan kesehatan selalu. Amin. Amin, doanya sama buat sehat-sehat. Alhamdulillah. Untuk kelas hukum Islam dan acara peralihan agama, kita tidak perlu terlalu tegang, ya. Dalam artian santai tapi serius. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan Bapak Ibu berkenaan dengan presensi. Jadi saya himbau sejak awal untuk presensi tolong diselesaikan. Untuk presensi bisa di e-learning ya, sudah kami siapkan. Presensi, selain presensi tugas juga di-submit dan juga diskusi tolong diselesaikan bagi yang belum selesai. Untuk diskusi kan hari ini terakhir untuk yang sesi 3. Jadi mohon untuk dapat kiranya sesi 3 atau sesi 4 itu yang terakhir hari ini ya. Jadi mohon untuk diselesaikan. Karena itu sebagai acuan penilaian. Untuk tugas insya Allah akan saya nilai semaksimal mungkin. Terpenting Bapak Ibu telah memiliki niat itikad baik untuk mengerjakan dan juga mengumpulkan sehingga kami memiliki dasar kepada prodi untuk memberikan penilaian yang maksimal pula. Oke, di siang kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tugas. Izin saya share screen. Untuk share screen apakah terlihat Bapak Ibu? lihat Bapak. Siap, terlihat Bapak. Terlihat Bapak. Sudah Baik, terlihat. izin sebelum kita menganalisis, membahas berkaitan dengan web 1 ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu berkenaan dengan diskusi 1 hingga 4. Mungkin ada. Sebelum kita melangkah diskusi ke yang lain. Mohon izin sebentar nih. Baik, mohon maaf. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan tugas-tugas yang telah diberikan di diskusi baik pun di tugas. Sebelum kita membahas berkaitan dengan tugas 1. Mungkin ada atau lanjut? Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut pembahasan tugas atau kita diskusi terlebih dahulu? Lanjut ya. Bapak, Oke. Pak, ini mau tanya aja masalah link kita itu yang untuk mata kuliah yang hukum Islam dan peradilan ini kan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ada seperti kehadiran, terus yang lain tuh ada semua. Tapi kalau yang ini memang nggak ada ya? Betul. Betul. Nah, izin untuk kehadiran, khususnya diskusi ya Bapak Ibu ya. Untuk kehadiran dalam sesi 1 sampai sesi 4 itu dilihat dari menjawab soal dalam diskusi. Jadi kehadirannya dilihat dari situ. Tidak ada link khusus ya untuk Tidak seperti ada yang link lain. kehadiran khusus. Oke, betul. Oke. Kecuali khusus to web. Khusus to web ada di link e-learning sesi 4 itu ada di bawahnya link to web. Itu kami Ya. sediakan.
Nah, selebihnya itu hanya diskusi presensinya. Baik, saya lanjut ya. Siap. Baik. Baik, yang pertama berkenaan soal sumber-sumber hukum Islam tentunya. Nah, izin untuk menyampaikan berkaitan dengan soal pertama, yakni bahwa Ali adalah mahasiswa aktif yang berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Nah, bagaimana menjelaskan posisi hadis, ijtihad, dan sumber hukum Islam lainnya? Nah, bagaimana kedudukan antara ketiganya? Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah Ali ini menganggap bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran karena di keyakinannya hanya Al-Quran lah yang benar-benar pure dari Tuhan. Dalam artian selain dari Al-Quran itu adalah sumber-sumber hukum yang dibuat oleh manusia. Sehingga ia mengatakan, ia beranggapan bahwa hanya Al-Quran lah yang paling benar. Karena keraguan terhadap hadis, ijtihad, qiyas, ataupun ijma itu dianggap bukan sebaik. Bagaimana menyikapi ini? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sumber hukum Islam adalah satu-satunya, yakni Al-Quran, atau terdapat sumber hukum lain? Jika kita mengacu pada beberapa sumber hukum Islam, khususnya dalam Al-Quran, Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum primer. Nah, sumber hukum primer adalah sumber hukum utama. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, hukum Islam itu seperti demikian secara hierarkis. Nah, kemudian, mengapa Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan suatu hukum? Karena dalam Al-Quran itu tidak selamanya jelas. Jelas dalam artian secara hukumnya. Ada yang sifatnya mutasyabih atau samar. Nah, seperti contoh sholat. Sholatnya jelas, perintah sholat. Waqi musola, gitu misalkan ayat untuk untuk ajakan atau kewajiban untuk sholat. Jelas di Al-Quran ada perintah untuk sholat. Tapi yang menjadi pertanyaan teknis sholatnya seperti apa? Nah, kita kan tidak paham jika hanya mengutip dalam Al-Quran misalnya. Ya, dalam Al-Quran benar diwajibkan kita untuk sholat, tapi kita tidak paham bagaimana secara teknis dilakukan. Karena kalau kita tahu dalam berbagai macam agama pun mereka punya cara tanda kutip sholat masing-masing yang berbeda dengan agama Islam. Dalam agama Islam pun dalam berbagai aliran juga memiliki tafsir yang berbeda. Misalnya di Indonesia aja ya. Di Indonesia saja subuhan ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Mereka punya dalil masing-masing. Nah, itu sudah berbeda. Kenapa ada perbedaan demikian? Karena di dalam Al-Quran secara muhkam hukumnya tidak dijelaskan. Nah, demikian. Apakah keduanya salah? Apakah salah satunya benar? Ya, jika mereka memiliki pandangan hadis tersendiri yang memang itu sahih, ya itu bisa dibenarkan. Demikian. Nah, kenapa hadis ini perlu sebagai salah satu juga sebagai sumber hukum setelah Al-Quran? Karena hadis ini adalah sifatnya penjelas dari Al-Quran. Sama seperti dicontohkan barusan. Misalkan berkaitan dengan transaksi misalkan. Wa ahlul bai'a wa harramar riba misalkan. Dalam Islam jual beli di Al-Quran jelas. Jual beli adalah boleh dan riba adalah haram. Nah, tapi kita tahu tidak jual beli yang
dihalalkan? Maksudnya jual beli yang seperti apa secara teknis? Atau riba yang dianggap riba itu seperti apa? Karena kita hari ini tanda kutip apa sebagaimana dalam diskusi 4 itu ya, di diskusi 4 kan juga kita bahas mengenai bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, akad kontrak konvensional dan juga akad syariah. Nah, itu yang dianggap riba yang mana, yang dianggap tidak riba yang mana, bunga apakah riba dalam bank syariah itu karena disebut didefinitifkan sebagai margin, apakah bukan riba, padahal secara substansi kan sebenarnya sama secara substansi kan. Cuma apakah demikian yang dibilang riba? Nah, itu kan kita kan perlu ijtihad ulama. Mengapa demikian? Karena secara Al-Quran dan hadis juga tidak dijelaskan secara teknis. Nah, sehingga dari keseluruhan ini Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad, nah ini patut dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Mengapa demikian? Karena satu dan yang lainnya saling keterkaitan. Kita tidak bisa menyimpulkan misalkan hukum jual beli online itu haram misalkan. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak dijelaskan misalkan. Nah, itu kan juga dalam artian berarti hukum Islam tidak fleksibel demikian. Padahal hukum Islam adalah apa? Islam itu sebenarnya kan agama yang kompleks. Tidak hanya mengatur hukum, tapi etika, sosial, ekonomi juga diatur semua di dalam Islam. Termasuk ini juga misalkan dalam konteks jual beli online. Bagaimana memberikan hukum dalam jual beli online misalnya. Nah, sedangkan di Al-Quran dan hadis juga pasti tidak akan ditemukan jual beli online. Karena kan syarat sah untuk jual beli online itu rukunnya ada 4 kan kalau tidak salah itu. Ada penjual, ada pembeli, ada objeknya, ada ijab kabul. Nah, dalam online ini ijab kabulnya bagaimana? Sedangkan antara ijab kabul jual beli online dan ijab kabul dengan cara konvensional tentu berbeda. Nah, ini yang perlu pendekatan baru dengan menggunakan hukum lama. Nah, itu melalui ijtihad ulama. Nah, demikian berkenaan dengan soal nomor 1. Maka tidak bisa jika hanya Al-Quran saja sebagai pedoman. Al-Quran pun karena ada 2 model, yakni muhkam dan juga mutasyabih, yakni samar, itu pun Al-Quran yang kita pahami itu kan Al-Quran terjemahan kan. Al-Quran terjemahan, hasil terjemah. Terjemah pun antara terjemah ulama satu, ulama dan lainnya ada perbedaan di antara mereka. Nah, demikian perlunya ijtihad ulama. Karena kita tidak bisa hanya berpatokan, oh ya, saya hanya mengikuti Al-Quran misalkan. Ya, Al-Quran yang terjemahan siapa tentu kan berbeda dalam hal ini. Jadi tidak bisa hanya tunggal sebagai sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran. Tapi jika ditanya sebagai sumber hukum primer, betul, Al-Quran sebagai sumber hukum primer, seperti hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tidak bisa dilaksanakan secara teknis jika tidak ada PP-nya misalnya. Kan demikian. Jika tidak ada PP-nya, misalkan tidak ada peraturan pemerintahnya misalkan. Kan kesulitan juga untuk berkaitan dengan teknisnya. Teknis, kan biasanya di frasa undang-undang itu kan ada lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah misalkan. Lebih lanjut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, yang demikian sebenarnya konsep-konsep negara mirip juga dan mirip konsep-konsep dalam Islam. Nah, kemudian untuk soal nomor 1 bagaimana Bapak Ibu? Sudah clear atau ada yang ingin didiskusikan, di-sharingkan? Atau kita lanjut ke soal nomor 2?
Lanjut ya. Baik. Untuk soal nomor 2, sebenarnya ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 ini lebih ke benar-benar hukum Islamnya ya. Benar-benar hukum Islam yang tidak menyentuh hukum positif. Nah, misalkan ini masalah rokok misalkan. Siti, seorang mahasiswi hukum, sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip hukum Islam, padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok. Dalam kelas mata kuliah ini, dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini dapat dijelaskan dengan teori makosid syariah. Nah, makosid syariah itu adalah tujuan dari prinsip hukum Islam, tujuan syariah. Sebutkan 5 makosid syariah dan bagaimana hubungannya dengan larangan merokok di tempat umum tersebut. Nah, ini jelas bahwa rokok tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan yang diharamkan dalam Al-Quran, misalkan hewan yang bertaring, kemudian hewan yang menjisikkan. Nah, itu kan sudah jelas kan. Tapi untuk rokok ini kan tidak secara eksplisit dalam Al-Quran, sehingga perlu penafsiran-penafsiran lain. Nah, bagaimana dengan makosid syariah? Nah, makosid syariah ini kan ada 5. Nah, dalam jawaban Bapak Ibu itu sebenarnya sudah betul semua, rata-rata sudah betul semua. Yang sudah saya cek itu ke-5 jenis makosid syariah macam-macamnya itu sudah betul semua, yakni pertama menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan juga keturunan. Nah, bagaimana berkaitan dengan rokok ini? Kaitannya dengan rokok ini kan tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan juga hadis. Namun pada konteks makosid syariah dapat dikategorikan sebagai hifdun nafs dalam artian menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini dalam artian bisa menjaga kesehatan karena dianggap rokok itu kan kalau di iklannya kan rokok ini membunuhmu misalkan dapat menyebabkan kanker lain-lain. Nah, itu dari makosidus syariah dapat dikategorikan sebagai hifdun nafas. Nah, tapi kendati demikian, misalkan kendati merugikan misalnya, status hukumnya ini bagaimana? Nah, status hukum dari rokok itu sendiri tentu kan masih terjadi perdebatan karena tidak secara eksplisit sehingga ini menimbulkan multitafsir. Mengapa demikian? Ya karena lagi-lagi Al-Quran dan juga hadis tidak secara tegas mengatakan bahwa rokok itu haram. Kalau rokok itu haram, nantinya bapak-bapak ini yang merokok pada sepi semua ini nanti. Nah, bagaimana dengan status hukumnya yang masih debatable ini? Tentu ini adalah nanti larinya kepada keyakinan masing-masing dalam meyakini status hukumnya. Status hukum dalam rokok dalam golongan tertentu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sehingga ini sifatnya fakultatif, menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ini dianggap merusak jiwa raga, ya kalau mau ikut yang haram tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah terlanjur merokok kayaknya gak kira ikut yang haram ya. Mungkin ikut yang makruh aja mungkin. Jadi demikian. Sifatnya fakultatif nanti. Sifat dari hukumnya fakultatif. Sama halnya seperti fatwa MUI. Nah, fatwa MUI itu kan sifatnya fakultatif dalam eh, kedudukan hukum Indonesia. Sama. Jadi fatwa MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia itu secara kelembagaan itu bukan lembaga negara sebenarnya. Cuman dalam konteks ini khususnya perbankan syariah itu masih banyak menggunakan fatwa-fatwa MUI, fatwa DSN MUI untuk merumuskan hukum-hukum dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan rokok, ya ini fakultatif, lagi-lagi fakultatif, tergantung pilihan dari keyakinan masing-masing. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum positif. Nah, kita lanjut ke
soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini berkaitan dengan zakat sebenarnya. Nah, zakat itu kan hitungannya kan 1 tahun sampai 1 haul. Nah, zakat, sedekah itu beda. Sedekah itu tidak ada batasan minimalnya sehingga wajib sedekah. Berbeda dengan zakat. Zakat profesi, zakat pertanian, nah itu memiliki batasan-batasan tersendiri. Bagaimana batasan itu? Misalkan dalam soal ini, nah ini kan zakat pertanian. Butini ini memiliki penghasilan sebanyak 800 kilo. 800 kilo beras dari sawah yang dimilikinya. Nah, kata kunci yang lain ini diairi oleh air hujan. Nah, perlu informasi berkaitan dengan ini. Jadi, untuk khusus zakat pertanian berbeda jumlah zakat yang dikeluarkan jika dialiri oleh air hujan dengan dialiri oleh irigasi buatan. Itu berbeda. Perhitungannya berbeda. Dan ini juga perlu dipotong operasional terlebih dahulu. Jadi bersihnya 800 kg beras. Butini ya. Bagaimana secara hukum? Secara hukum Islam, kewajiban zakat yang dikeluarkan ini adalah kan batas minimalnya kan 5 wasok. Nah, 5 wasok ini sekitar 653 kg gabah kering. Bukan gabah basah tapi gabah kering. Atau sekira 520 kg beras yang sudah digiling ya, jadi 520 kg beras. Jika hasil panen mencapai itu maka wajib zakat. Karena Butini pada soal tadi 800 kilo, sudah lebih dari 520 kilo beras, maka dikenai wajib zakat. Nah, kemudian karena Butini tadi menggunakan air hujan, nah ini berbeda dengan irigasi. Nah, jika air hujan itu dikenakan 10%. Nah, jika bukan sumber air alami, pakai irigasi dan memerlukan biaya manusia, tenaga, biaya-biaya lainnya itu dikenakan 5%. Nah, bagaimana perhitungan zakat put ini? Nah, demikian. Jadi 10% dikalikan 800 kilo. Maka yang menjadi wajib zakat dari but ini adalah 80 kilogram yang wajib dikeluarkan selama 1 tahun itu. Misalkan jika profesi misalkan, nah, zakat profesi kan beda lagi tuh. Zakat profesi itu minimnya 85 gram, setara dengan itu baru dapat dikenakan zakat profesi. Jika Bapak Ibu sudah memiliki harta mengendap selama setahun, yang harta apa ya namanya ya, harta statis lah, dalam artian tidak fluktuatif naik turun, dengan batas minimal setara dengan 85 gram emas, maka diwajibkan zakat sebesar 2,5%. Jadi demikian. Nah, sebenarnya untuk soal 1 sampai 3 ini lebih ke hukum Islam yang ini ya, tidak tidak ada sangkut pautnya dengan hukum positif ya. Nah, sebenarnya zakat ini juga masuk dalam hukum positif, namun kan tidak menjadi masalah umum sebenarnya. Karena Bapak Ibu nantinya kan sarjana hukum, jadi lebih ke soal nomor 4 sebenarnya yang ada problematika hukumnya. Nah, untuk soal nomor 4 ini sebenarnya menarik. Jadi ceritanya ada seorang kakek bernama Haji Salim. Nah, sebelum si kakek meninggal, dia secara lisan mengatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk kepentingan pondok pesantren, tempat ia belajar semasa muda. Nah, dalam hal ini dia dikatakan secara lisan tidak ada dokumen apapun secara tertulis, namun hanya dikatakan kepada 2 orang saksi tadi. Nah, setelah wafat anaknya menolak
untuk menyerahkan tanah itu kepada pesantren karena tidak ada bukti tertulis atau akta ikrar wakaf. Nah, ini demikian bagaimana ini menyelesaikan problem-problem demikian. Karena Bapak Ibu jika di cross check mungkin di kalangan daerah kita mungkin pernah ada yang terjadi yang demikian. Bahkan sering banyak pondok pesantren yang secara wakaf masih tidak jelas. Masjid misalkan, musola. Nah, masih kebanyakan bukan wakaf, tapi masih masuk dalam SHM misalkan. Banyak yang demikian. Akhirnya ketika masyarakat akan mengelola akan kesulitan. Bahkan jika ada ahli waris yang mengatakan bahwa tidak pernah mewakafkan dari dari pewarisnya, maka ya bisa saja batal dan sudah pernah ada yang batal. Nah, bagaimana penyelesaiannya terhadap ini? Coba kita bahas. Nah, bagaimana sebenarnya persoalan status wakaf itu? Dalam Undang-Undang Wakaf itu disebutkan bahwa wakaf yang sah dapat dikatakan sah itu jika telah terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam syariat Islam. Nah, unsur-unsur dalam syariat Islam itu wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang mewakafkan atau wakif namanya. Kemudian hartanya, objek wakaf atau mauquf bih. Kemudian mauquf alaih, penerima atau pengelola. Misalkan kiainya misalkan dalam hal ini. Misalkan ustadznya atau pemilik yayasan. Kemudian sigot atau pernyataan atau ijab kabul. Nah, itu. Nah, dari keempat syarat ini jika terpenuhi, maka sah secara Islam. Nah, bagaimana secara hukum positif? Nah, wakaf itu kan wajib ada ikrar wakaf namanya, dan itu bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis dengan saksi di hadapan PPA IW namanya. Kemudian produknya, jika kita di pengadilan kan produknya putusan ataupun penetapan. Nah, kalau ikrar wakaf itu produknya akta ikrar wakaf itu kalau secara dokumen mirip seperti surat keterangan sebenarnya. Mirip. Di Google itu ada. Jadi siapa yang mewakafkan, penerimanya siapa, pengelolanya siapa, peruntukannya untuk apa, apakah ada masa waktunya, apakah tak terhingga masa waktunya. Nah, itu ada semua di situ. Berkaitan dengan ini, bagaimana penyelesaiannya? Sedangkan cuma ada saksi. Nah, ini yang pertama yang perlu kita analisis. Di dalam soal itu, apakah ada penerimanya tadi itu? Nah, tadi sebenarnya di soal tidak disebutkan apakah ada pengelola atau tidak. Itu yang pertama. Jika tidak, apakah sah wakafnya jika tidak ada penerimanya? Jika ada penerimanya tentu sah. Karena syarat dalam pasal 6 Undang-Undang Wakaf itu wajib ada nazir atau penerima. Istilahnya kita ngasih, tapi kalau tidak ada penerimanya kan tidak sah juga. Yang ngelola siapa nanti? Nah, di soal tadi tidak disebutkan, hanya disebutkan bahwa diperuntukkan untuk pesantren, tempat mengaji, waktu muda. Nah, jika itu yang dianggap nazir berarti sah secara rukun. Nah, kemudian jika sah, maka jika nazirnya ada, maka kemungkinan besar ahli waris akan kalah jika sah. Jika tidak sah, tidak ada nazirnya, tidak mencakup pasal 6 ini, bisa kalah yang memiliki, yang mengelola saat ini wakafnya itu. Misalkan tidak dilakukan ikrar misalkan. Itu bagaimana? Kan susah juga kan? Sedangkan orangnya sudah meninggal misalkan. Nah, dalam hukum ada solusi. Saya lupa ada peraturan pemerintah nomor berapa itu saya lupa nomornya. Tapi yang jelas bahwa dalam PP tersebut menyatakan sama halnya dengan nikah sirih, Bapak Ibu jika diketahui ya. Nikah sirih jika ingin disahkan kan ada yang namanya isbat nikah. Nah, dalam wakaf sama, ada namanya ikrar, isbat ikrar wakaf, ada yang demikian juga.
itu bisa dilakukan demikian. Jadi dalam hal ini ada dua kemungkinan. Jika dalam jawaban Bapak Ibu menyebutkan misalkan dapat dimenangkan ahli waris, bisa juga. Ataupun dikatakan sah wakafnya, tinggal isbat ikrar wakaf misalkan, bisa juga. Terpenting nanti dalam pemahaman kasusnya dijelaskan bahwa misalkan dari aspek formilnya tidak lengkap misalkan demikian, atau aspek formilnya telah lengkap tinggal diisbatkan. Jadi demikian. Ini banyak terjadi di masyarakat kita seperti ini. Jadi banyak yang kalau diberitakan banyak kan, kadang musola digusur, masjid digusur misalkan karena ahli warisnya. Ya serba repot sebenarnya. Misalkan kuburan, nah kuburan kan banyak digusur itu. Kuburan kan juga ada yang pakai wakaf, tapi wakaf yang tidak jelas, dalam artian hanya secara lisan sehingga dirugikan banyak masyarakat akhirnya, termasuk ahli waris juga merasa dirugikan. Sama-sama dirugikan sebenarnya, karena kan hukum itu kan tergantung interpretasi, tergantung kita ada di pihak yang mana, dalam artian the law of interpretation ya, seni berinterpretasi. Jadi antara pihak satu dan pihak dua memiliki pandangan masing-masing. Nah akhirnya atas demikian yang dirugikan dua pihak. Yang pertama ahli waris tentu dirugikan karena seharusnya dia dapat bagian waris. Yang satu pengelola wakaf, kenapa dirugikan? Karena sudah kadung dikelola. Nah itu yang menjadi kerugian masing-masing. Dan jawaban Bapak Ibu misalkan terdapat perbedaan, misalkan ada yang mengatakan ini sah atau tidak sah, semuanya saya rasa benar. Yang penting dalam dalil jawabannya disesuaikan dengan aspek formil dan materialnya. Nah, oke. Soal 1 dan 4 sampai 4 telah selesai dibahas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan diskusi 1 hingga diskusi 4 atau berkenaan dengan tugas. Dipersilahkan. Atau sudah pengen selesai? Karena Mohon mungkin izin Pak, bisa bertanya Pak. oke, kita diskusikan, monggo. Tadi kan sempat dibahas mengenai zakat. Itu kan tadi ada batasannya untuk dikeluarkan setiap 85 gram kalau tidak salah. Sedangkan kita tahu saat ini itu harga emas itu kan kadang-kadang naiknya itu sangat Betul. tinggi. Jadi jika kondisinya itu seperti itu bagaimana ya anunya penetapan nilai zakatnya. Lalu yang kedua itu tadi mengenai Pak, mengenai wakaf. Kan tadi kan sempat dibahas kalau untuk salah satu untuk hanya wakaf itu kan harus ada ikrar, dan ikrarnya itu kan bisa lisan ataupun tertulis, dan harus ada dua orang saksi. Jika ahli warisnya itu misalnya menggugat karena dirasa ingin menguasai tanah yang sudah diwakafkan itu Pak, dan dalam kondisinya itu dua orang saksinya itu salah satunya sudah meninggal, apakah untuk pembuktiannya dari pihak yang sudah mengolah itu masih memiliki kekuatan hukum yang kuat atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama berkenaan dengan zakat ini ya, itu ya, zakat penghasilan ya sebenarnya. Nah, makanya dalam hal ini berkenaan dengan emas itu, karena kan nilainya naik turun ini sampai sekarang ini. Nah, kita itu mengeluarkan 2,5%-nya ketika sudah 1 haul dalam 1 tahun itu. Jadi zakat penghasilannya dikeluarkan setelah itu dari harga terakhir. Yang penting punya fisik ya, jangan digital ya, fisik. Karena saya belum sepertinya belum ada fatwa ataupun hukum yang mengatur berkaitan dengan emas digital itu bagaimana status zakatnya. Karena saya termasuk orang yang juga menabung emas digital ya, dalam artian ada perbedaan harga memang antara emas digital dan juga emas fisik. Nah,
Maka dari itu, kalau mengikuti hukum Islam yang sudah ada itu menggunakan emas yang fisik ukurannya. Jadi emas yang fisik jika ada dalam 1 tahun, jika sudah sampai nisab setara dengan 85 gram pada saat ini akan mengeluarkan, maka itu sudah dianggap cukup untuk melakukan zakat. Tapi berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian kan irigasi itu 5%, kalau alam itu 10%. Tapi untuk zakat penghasilan itu kan hanya 2,5%. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Wakaf ya. Misalkan saksinya dulu sudah meninggal. Nah, itu yang menjadi kita sulit sebenarnya. Makanya banyak wakaf yang batal. Banyak wakaf yang batal. Jika Bapak Ibu tahu itu banyak wakaf yang akhirnya dimenangkan oleh ahli waris. Karena kenapa? Ya karena waktu wakaf dulu itu hanya lisan misalkan ke sahabatnya saja. Misalkan sedangkan sahabatnya sudah meninggal misalnya kan. Hakim kan jika dalam ranah perdata kan kita tahu kan pembuktian dalam perdata kan. Jadi dalam perdata itu yang penting formilnya. Material itu berbeda dengan pidana. Jika pidana kan yang penting materialnya. Kalau perdata kan aspek formilnya yang diperhitungkan. Nah, jika aspek formilnya saja kita kalah, apalagi misalnya saksinya hanya satu, misalnya tidak ada lain dari saksi itu misalnya. Nah, kan kita tahu juga bahwa satu saksi bukan saksi, meskipun satu saksi bukan saksi itu masih perdebatan apakah satu saksi dimaksud itu orang ataupun apa, tapi dalam konteks ini ya hakim menjadi tidak yakin dan itu yang banyak batal sebenarnya. Banyak sekali wakaf itu batal karena itu. Dan jika dicek di beberapa putusan itu ada yang demikian. Jadi wakaf batal karena memang tidak dilakukannya ikrar wakaf pada saat sebelum meninggal. Nah, itu yang susah. Sehingga demi prinsip kehati-hatian dan juga karena hukum acara formil ya, karena hukum acara perdata itu mengedepankan aspek formilnya, sehingga formil itu kan dalam artian gampangnya itu ada dokumen resminya, dokumen legalnya, sehingga kalau tidak ada itu ya juga kita susah untuk pembuktiannya. Sehingga banyak terjadi wakaf yang batal. Misalnya kuburan kan dianggap jika wakafnya tidak jelas juga bahkan dibatalkan ahli waris juga sering terjadi seperti itu. Nah, jadi ke depan kita harapkan Bapak Ibu misalkan ada fasilitas sosial, yayasan, pondok pesantren, ataupun musola, ataupun makam, atau masjid. Nah, itu kita sarankan sebagai yuris. Anggaplah kita yuris sebagai ahli hukum, kita menyarankan untuk segera diurus ikrar wakafnya. Misalkan yang memberikan wakaf telah meninggal sebelum terjadinya sengketa, maka kita isbatkan dulu ikrar wakafnya itu. Jadi diisbatkan sama seperti nikah sirri itu dulu. Nikah sirri kan cara pengesahannya kan diisbat. Nah, sama demikian juga. Jadi seperti itu Bapak Alan. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sebelum ini ada yang ingin didiskusikan atau sudah cukup atau bagaimana Bapak Ibu? Baik, jika memang sudah dianggap cukup, terpenting dalam perkuliahan ini Bapak Ibu tolong diskusi dilengkapi bagi yang masih belum, tugas disubmit. Jadi kita mudah untuk memberikan nilai terbaik untuk Bapak Ibu. Nah, jadi saya harap diskusi tidak tertinggal dan juga presensi khusus web ya. Untuk apa? Untuk mata kuliah berpraktik ini tidak ada presensi setiap
sesi, namun untuk web ada presensi. Nah, itu ada di bagian sesi 4 di bawah sendiri, kita telah siapkan. Demikian ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh. Izin Bapak untuk Oke. web berikutnya. Kapan Bapak? Baik, untuk web berikutnya itu kita laksanakan pada sesi 6 ya. Jadi web itu sesi 4, 6, dan 8. Jadi kita laksanakan itu. Nah, semoga kita bisa nanti saling ini ya, saling silaturahmi. Karena ini se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Semoga juga saling memberikan manfaat untuk satu yang sama lain. Izin saya screenshot-nya. Foto bersama. 1, 2, 3. Karena ada 4 ini ya, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sukses sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga studinya lancar. Jangan lupa diskusi dan tugas diselesaikan, disubmit. Dan jangan lupa juga presensi ya. Presensi karena waktunya hanya 2 jam ya Bapak Ibu ya. Presensi tolong disubmit. Jika ada yang kesulitan untuk presensi, silakan dilaporkan di grup atau di chat play ke saya, tidak masalah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin Sama. keluar Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih Bapak.